تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Muhammad Rifaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah membaca artikel dan menonton berita bahwa ada sebuah vaksin yang mengandung lemak babi, AstraZeneca. Pemerintah dan MUI tahu, tapi mereka menghalalkan vaksin tersebut dengan alasan jika dalam keadaan darurat vaksin itu bisa saja dihalalkan. Padahal masih banyak vaksin lain yang bisa digunakan, dan itu bukan lagi darurat. Bagaimana pendapat Ustadz dengan dihalalkannya vaksin tersebut? Apakah vaksin tersebut bisa dikatakan halal, sedangkan masih banyak jenis vaksin yang bisa digunakan? Nah, Ustadz. Ini sekarang kan pemberitaan namanya. Jadi kalau yang bertanya nonton video, saya juga bisa juga nonton. Ya kan, saya bisa melihat. Cuman menilai itu benar atau tidak, datanya itu benar atau tidak, itu bukan tugas kita. Itu bukan keahlian kita. Kita beri kepada orang yang ahli. Kalau orang ahli berbicara seperti itu, nah itu baru benar namanya, kita pertimbangkan. Nah, dan di dalam masalah menilai darurat, itu sudah ada di pemerintah sudah minta fatwa kepada MUI, dan mereka pihak yang terkait di situ didengar dan ditaati dalam hal itu. Ya kalau dia sudah kasih fatwa, itu tanggung jawabnya MUI di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara hukum memang dibolehkan, ya. Cuman mungkin kadang sebagian hal itu yang kadang seorang tidak jeli. Bahasanya ini asalnya dari babi misalnya. Padahal mungkin asalnya dari sana, tapi ini hal sudah berubah. Sudah menjadi melalui suatu proses. Nah, di pembahasan najis itu ada namanya istihala. Misalnya dia kotoran ya, maaf ya, kotoran manusia. Dia dibakar, bakar berubah menjadi debu. Ketika sudah menjadi debu, apakah dia tetap najis atau tidak? Jawabannya tidak. Dia debu namanya, bukan lagi kotoran. Itu sudah berubah bentuk. Kalau sudah berubah bentuk, berubah jadi hukumnya. Iya. Sama kalau dia misalnya khamar, minuman keras. Kemudian setelah itu dengan proses fermentasi berubah secara alami, dia sudah, saya ketemukan khamar ini sudah menjadi cuka. Cuka itu dihalalkan. Yang diharamkan itu khamar namanya. Jangan berkata, oh ini kan asalnya dari khamar. Nggak ada. Nabi membolehkan orang makan cuka. Ya, jadi kadang perubahan yang seperti ini kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Cuma dibesarkan, oh ini dari babi. Padahal dia tidak tahu bahwa ada hal-hal yang sudah dilihat pada perkara yang sudah berubah, dia sudah melarut sehingga menghilangkan dari itu lain lagi hukumnya, tidak ada lagi hubungannya dengan babi yang seperti itu. Itu satu sudut ya. Sudut lain, nah ini mungkin yang ditanyakan, kalau memang betul dia babi di kondisi darurat, nah itu lagi yang dibahas. Yang menentukan darurat di masalah umum itu bukan saya, bukan kita rakyat secara pribadi, itu wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah dalam hal itu. Nah, dari fikih kebersamaan, ini wawasan kebahasaan yang penting ya. Kita itu mendudukkan, tahu hak masing-masing, kita dudukkan sesuai pada tempatnya, dan jangan kita overacting, masuk ke dalam hal yang bukan wewenang kita. Nah, ini kaidah dasar yang hendaknya kita pahami. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.